Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan tentang korespondensi surat menyurat. Di sini kita akan membahas tentang surat. Baik, di sini kegiatan surat menyurat dalam bahasa Indonesia bahwa surat itu hal yang sangat penting dalam komunikasi tertulis sehingga harus dipahami semua bentuk-bentuk surat, bentuk-bentuk aturan main dan sebagainya mengikuti kaidah-kaidah yang sudah disepakati dan ditentukan baik itu oleh organisasi maupun perusahaan. Sehingga ini kamu bisa perhatikan langkah-langkah dan seterusnya sehingga kamu dapat mengenai pemahaman tentang surat. Peta konsep yang akan kita bahas di sini bahwa kita harus mengetahui apa itu pengertian surat, terus kita juga harus mengetahui apa itu fungsi surat, jenis surat sendiri, terus perlengkapan surat, bagian-bagian surat, dan bentuk-bentuk surat. Ini semua satu kesatuan yang harus dipahami seluruhnya, sehingga nanti dalam bekerja, dalam praktek dan sebagainya, mendapat pengetahuan sehingga memudahkan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul, sehingga bisa menyelesaikan segala tugas-tugas yang diberikan dalam bekerja. Baik, kita langsung pertama ke masalah pengertian surat. Bahwa surat itu adalah lembaran kertas yang memuat bahan komunikasi atau informasi yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain, baik atas nama pribadi maupun atas nama organisasi atau kantor. Jadi merupakan alat komunikasi, dan ini sangat penting karena bisa surat itu tergantung daripada bobot isi dan sebagainya, karena sebagai dokumen sehingga perlu diperhatikan dan perlu ditangani secara baik. Karena bisa nanti surat itu berbagai macam, bisa rahasia, sangat rahasia, penting, sangat penting dan sebagainya. Ini dari pengertian surat. Selanjutnya, fungsi surat itu apa sih? Nah, fungsi surat itu di sini sajikan beberapa, di antaranya satu, bahwa fungsi surat itu adalah alat bukti tertulis. Surat dapat dijadikan sebagai bukti tertulis jika terjadi perselisihan antar organisasi atau antar perusahaan atau antar orang-orang yang telah mengadakan hubungan surat menyurat. Contoh surat perjanjian. Nah, surat ini sangat penting karena perjanjian di situ terjadi perjanjian pasal demi pasal yang harus disepakati, dan sebagai bukti apabila nanti di kemudian hari terjadi perselisihan, maka surat bisa dijadikan sebagai alat bukti otentik yang bisa katakanlah kita memenuhi daripada kriteria yang ada, karena di situ akan tertulis apa klausul-klausul yang dipatuhi, sehingga surat sebagai alat bukti tertulis yang sangat penting. Yang kedua, bisa sebagai alat pengingat. Nah, surat dapat dipakai untuk mengetahui hal-hal yang telah lama disepakati atau disetujui bersama. Contoh surat pesanan dan surat undangan. Jadi kita merupakan sebagai pengingat bahwa kita sudah melakukan pesanan, sudah melakukan undangan, dan sebagainya. Ini fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, surat juga bisa sebagai bukti historis. Surat dapat dijadikan bahan riset penelitian untuk mengetahui aktivitas organisasi perusahaan di masa yang lalu, contoh bukti-bukti transaksi. Jadi surat merupakan bagian daripada kita mengetahui cash flow atau aliran atau proses historis daripada sesuatu masalah yang kita sedang hadapi, sehingga dari surat-surat itu akan terbentuk, akan mengetahui apa yang sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Bukti-bukti yang tertulis yang otentik. Ini yang ketiga. Yang keempat, tentunya fungsi surat itu bisa sebagai duta organisasi. Surat dapat mencerminkan koordinasi intern dari suatu organisasi perusahaan, contoh penggunaan bahasa surat, pengetikan surat, dan kerapian dalam pembuatan surat. Karena surat mencerminkan juga bahwa kerapian, kaidah-kaidah yang ditentukan, yang sudah disepakati, cara penulisannya, hurufnya, dan sebagainya, ini harus kamu patuhi dengan baik. Karena ini merupakan bagian daripada duta organisasi di sini, bahwa bagian daripada fungsi surat itu. Yang kelima, sebagai pedoman. Surat dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tugas pekerjaan. Contoh surat tugas, surat keputusan, surat kuasa.
Nah, dalam bertugas biasanya ada surat tugas. Nah, surat tugas itu sebagai pedoman untuk bisa kita melaksanakan tugas kita sesuai dengan koridor atau kesepakatan yang telah disepakati. Nah, di situ supaya kita tidak keluar daripada jalur yang sudah disepakati. Itu seperti surat tugas atau surat keputusan dan sebagainya. Ya, ini sebagai pedoman, juklak ya, surat itu. Dan yang keenam, sarana promosi. Surat dapat dijadikan sarana promosi suatu perusahaan karena biasanya pada surat resmi tercantum pada kepala surat mengenai identitas perusahaan. Biasanya di kop surat itu ada nama perusahaan dan itu bisa bagian daripada promosi ya, karena di situ tertera nama perusahaan tersebut. Ini adalah fungsi-fungsi bagian kecil daripada surat-surat dan masih banyak fungsi-fungsi lain tentunya yang bisa kamu kembangkan nantinya. Baik, selanjutnya kita mengenai jenis-jenis surat. Nah, jenis-jenis surat itu digolongkan menurut bisa menjadi wujudnya, bisa tujuannya, bisa sifat isi, jumlah penerima, keamanan isi, dan urgensi penyelesaiannya. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini jenis surat berdasarkan wujudnya. Nah, terdiri atas kartu pos, warkat pos, surat bersampo, serta memorandum dan nota. Ini jenis surat berdasarkan wujudnya. Sedangkan berdasarkan tujuannya, terdiri atas surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan, surat pemberitahuan, surat pengantar, surat perjanjian, dan surat keputusan. Ini berdasarkan tujuannya itu. Ada surat perjanjian, ada surat pengantar atau pemberitahuan dan sebagainya. Dan yang ketiga, jenis surat berdasarkan sifat isinya. Isi daripada surat itu terdiri atas surat niaga bisnis, surat pribadi, surat sosial bisnis, surat resmi, surat intern bisnis, dan surat dinas. Ini berdasarkan isi daripada surat itu. Baik, selanjutnya jenis surat berdasarkan jumlahnya. Jumlah penerimanya terdiri atas surat biasa, surat edaran, surat pengumuman. Ini tergantung daripada berdasarkan jumlah penerimanya. Bisa disebut surat pengumuman ke publik, bisa surat edaran, dan sebagainya. Dan selanjutnya jenis surat berdasarkan keamanannya. Nah, berdasarkan keamanannya terdiri dari sangat rahasia, surat rahasia, dan surat biasa. Karena perlakuan surat akan berbeda-beda. Ada surat yang sangat rahasia, perlakuan akan beda dengan surat yang rahasia dan surat biasa. Biasanya ada simbol-simbol tertentu dan penanganan juga harus khusus dan cepat. Selanjutnya jenis surat berdasarkan urgensi penyelesaiannya. Tadi ada surat penting, surat biasa, rutin, dan surat rahasia. Dan ini penanganannya beda-beda. Kalau surat penting dia harus segera diatasi. Ada surat yang biasa, makanya nanti diklasifikasikan berdasarkan urgensi penyelesaiannya. Dalam suatu perusahaan mempunyai aturan-aturan tersendiri. Ini merupakan jenis-jenis surat, ya. Baik, sekarang perlengkapan surat. Perlengkapan surat itu antara lain adalah ya kertas surat seperti kertas onion skin, HVS putih, doslak, dan stencil. Itu kertasnya. Terus juga amplop surat seperti amplop komersial, card, official, dan koin. Dan masuk lagi adalah lipatan surat seperti lipatan baku, lipatan akordeon, lipatan tunggal, dan lipatan ganda sejajar. Jadi semua bagian-bagian surat ini harus kamu kuasai, bentuk jenis-jenis kertasnya, ukuran kertasnya, ya kan? Terus amplopnya, terus cara melipatnya bagaimana, cara mengetiknya bagaimana. Nah, ini dari sekarang mulai kamu pahami baik-baik. Ini perlengkapan surat. Selanjutnya bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat ini terdiri dari seperti ini formatnya. Ya, pertama ini adalah kop surat. Kop surat ya. Yang terusnya selanjutnya di sini ada tanggal dibuat surat. Setelah tanggal itu ada nomor surat. Ada lampiran, ada hal, ada surat yang ditujukan, ada salam pembuka. Nah, di sini ada pendahuluan isi surat. Pendahuluan isi surat di sini ada langsung penjelasan isi surat dan penutup isi surat serta salam penutup. Terus dilanjutkan dengan nama jabatan, tanda tangan, nama yang menandatangani, tembusan sampai inisial. Jadi dari mulai kop surat sampai inisial ini harus kamu ketahui langkah-langkahnya, bagian-bagiannya, dan ini harus dihafalkan semua supaya nanti dalam bekerja kamu sudah di luar kepala sehingga bisa
menyelesaikan tugas-tugas sebagaimana mestinya yang berlaku dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Ini adalah bagian-bagian surat secara umum, ya. Semua hampir sama bagian-bagian. Selanjutnya bentuk-bentuk surat itu ada di sini sajikan ada 6. Ada bentuk surat lurus penuh disebut full block style. Ada surat lurus block style. Ada surat setengah lurus semi block style. Ada surat lekuk indented style. Ada surat bergantung hanging paragraph style dan ada surat resmi. Nah, semua bentuk-bentuk ini harus kamu kuasai karena nanti dalam perusahaan bisa saja memakai salah satu dari bentuk surat ini. Oke, sekarang kita lihat bentuk full block style, surat lurus penuh. Nah, lihat formatnya, baik-baik, dia menjorong ke kiri semua, lurus. Ini bagian-bagiannya secara umum. Ini bentuk surat yang aslinya, seperti ini. Jadi semua, lihat, menjorong ke kiri semua. Nah, ini disebut full block style atau lurus penuh. Full block style, lurus penuh. Perhatikan, amati formatnya, bagian-bagiannya, dan bentuk surat aslinya seperti ini. Oke, jelas ya? Yang kedua, bentuk surat lurus atau block style. Lurus block style, lihat. Ini formatnya. Ya, dia hampir menjorong ke kiri semua, tapi di sini ada yang ke kanan, mulai tanggal, terus juga di sini sebagai orang yang menandatangani surat. Nah, seperti ini, lihat. Nah, selainnya sama. Karena ini adalah surat lurus block style. Tadi full block style. Ini block style. Ya, bisa dibedakan ya. Nah, pahami ya. Ini bentuk-bentuknya hampir mirip. Selanjutnya ada surat semi block style. Nah, semi block style ini, nah di sini lihat bentuknya ya. Ada yang menjorong ke kanan, ini diantaranya. Ini ada alinianya, ada penutup hormatnya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Ini ada maju, ada alinea seperti ini. Ini semi block style. Amati baik-baik. Oke. Selanjutnya bentuk surat lekuk identity style. Nah, lekuk lihat cara penulisannya. Dia lekuk, ini ada alinea, ini jorong ke kanan. Nah, lihat bentuknya seperti ini. Ini tanggal di sini, hormatnya di sini. Ini ada alinea seperti ini. Ini bentuk lekuk atau identity style, lekuk seperti ini. Baik, amati baik-baik. Oke, selanjutnya bentuk hanging paragraph style. Hanging paragraph style seperti ini. Ya, ini formatnya, ini bagian-bagiannya. Nah, seperti ini. Dia agak maju ke kanan. Ini juga. Ya, jadi bagian-bagiannya seperti ini. Ini disebut hanging paragraph. Alinea menggantung, alineanya menggantung. Seperti ini. Ya. Oke, bisa dipahami semua nih ya. Lanjut bentuk surat resmi. Nah, resmi ini ada bentuk resmi lama, ada bentuk resmi baru. Nah, ini surat Indonesia bentuk resmi Indonesia lama seperti ini. Ya, umumnya seperti ini. Ya. Nah, itulah bentuk-bentuk surat yang harus kamu pahami, harus kamu patuhi, dan tergantung daripada organisasi atau perusahaan tersebut memakai surat yang mana. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dipraktekkan nanti dalam pembuatan surat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.